Banyak dari kita telah terdistraksi oleh file Epstein yang kini beredar dan diperbincangkan di berbagai media. Tabir gelap yang selama ini tersembunyi telah tersingkap oleh jutaan banyak manusia. Begitulah para elit dunia menganggap manusia itu hanyalah angka. Dan begitulah efek dari kapitalisme yang telah bercokol di segala penjuru negara. Sehingga terpublish file tersebut ke media, membuat jutaan umat manusia marah, bahkan ada yang ketakutan. Jelas, itu semua menyerang psikologis manusia yang menyebabkan imunitas kita menurun dan berdampak pada kesehatan. Akibat distraksi tersebut, kita menjadi lupa dengan masalah-masalah yang lebih genting yang terus berdampingan di kehidupan kita saat ini. Bahkan itu terlihat di depan mata kita, seperti ketimpangan, ketidakadilan, itu kan terlihat di depan mata kita. Lalu, korupsi itu terang-terangan, nepotisme, apalagi oligarki, pengerukan sumber daya alam, bahkan perusakan hutan. Juga banyak kebijakan pemerintah justru malah membuat rakyat sendiri tertindas. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membeli buku. Jelas, itu adalah penindasan skala bertahap, membunuh rakyatnya satu persatu dengan sebuah kebijakan yang korup. Banyak anggaran negara yang tak dialokasikan dengan tepat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Rakyat dijadikan pelacur di negaranya sendiri, sedangkan pemerintah memperkosa, menelanjangi, menyodomi hak-hak kesejahteraan rakyat itu sendiri, sehingga kemerdekaan menjadi tidak perawan lagi. Dan mengapa itu semua terjadi? Karena ada satu hal yang mesti kita pahami, yaitu sebuah sistem hierarki, feodalisme. Jujur, negara kita ini masih sangat feodal. Selama ini kita telah terpenjara oleh sistem yang telah mengatur kehidupan kita. Bahkan ditanam sejak kita lahir ke dunia ini, sehingga kita menjadi manusia yang dibentuk, bukan manusia yang terbentuk. Itu perlu digarisbawahi, dibentuk dan terbentuk. Dalam arti ya bebas memilih kehendak sendiri. Pada dasarnya kita adalah manusia yang memiliki akal, hati, dan jiwa. Manusia yang selalu mempertanyakan akan dirinya sendiri dan segala sesuatu. Jelas, mereka adalah manusia yang hidup dan benar-benar hidup. Karena dengan akal yang mereka punya, pasti mereka mempertanyakan hal-hal yang mencakup kehidupan itu sendiri. Apa yang kalian lihat di papan tulis ini bukan sekadar gambar. Ini adalah peta penjara yang saya amati selama ini. Lalu saya analisis dan mempertanyakan setiap jengkalnya. Hingga nalar saya terbentur pada suatu kesadaran bahwa selama ini kita tidak benar-benar hidup. Inilah hasil pembedahan saya terhadap sistem yang mencoba membunuh jiwa manusia. Langsung saja kita bedah satu persatu. Di sini ada rakyat jelata, aparatur, negara dan pemerintahan, oligarki dan konglomerat, lalu elit dunia. Kita mulai dari dasar piramida, yaitu rakyat jelata. Ya, kita semua yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja kantoran, nelayan, petani, kerja serabutan, hingga pemulung sekalipun. Mengapa kita berada di bawah?
Karena sistem ini dirancang agar kita menjadi penopang beban kekuasaan yang berada di atas. Kita dipaksa bekerja hanya untuk menjalankan simulasi ekonomi yang bukan milik kita. Tenaga kita diambil untuk membesarkan perusahaan yang sebenarnya mengurung kita. Dan di situ ada mekanisme pajak, anggaran yang misterius. Dari kerja keras itu, kita kan digaji dengan standar yang mereka tentukan. Lalu kita diwajibkan membayar pajak. Katanya pajak itu untuk membangun fasilitas umum. Tapi pertanyaannya, kemanakah larinya uang pajak tersebut? Apakah benar untuk kita atau dibuat fasilitas umum, atau justru dikorupsi, atau malah disetor untuk mendanai sebuah kepentingan luar negeri seperti peperangan. Bahkan yang saya dengar kemarin tentang Board of Peace, sampai berapa triliun tuh? Triliun apa miliar ya? Saya lupa. Ya kurang lebih seperti itu loh. Terus kita masuk ke aparatur. Alat kendali dan penertib untuk menjaga agar kita tidak memberontak. Maka dibentuklah aparatur. Mereka difungsikan sebagai alat kendali masyarakat kecil. Mereka dipersenjatai dengan undang-undang, militer, dan polisi. Bukan untuk menyerang musuh dari luar, tapi menertibkan kita agar tetap patuh di dasar piramida ini. Negara, kita masuk ke negara dan pemerintahan. Mereka lah yang membuat undang-undang, tapi lihat kebijakan mereka jarang sekali berpihak pada buruh atau petani. Bahkan kita sendiri sebagai rakyat kecil. Aturan-aturan itu seringkali hanya pesanan yang menguntungkan segelintir penguasa, segelintir elit, tapi menindas hak rakyat kecil. Kita mulai berada pada puncaknya oligarki dan konglomerat. Inilah para pemilik raksasa perusahaan yang menguasai nadi ekonomi di dalam suatu negara. Mereka bekerja di balik layar. Bagi mereka yang penting rakyat diberi gaji sekadar untuk bertahan hidup. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup dari bahan pokok, ya tempat tinggal. Mungkin masih banyak yang mengontrak di luar sana, banyak yang belum punya rumah. Lalu untuk bayar cicilan, kan gajinya pas-pasan ya. Apalagi sekarang harga bahan pokok terus meningkat. Sementara mereka mengeruk untung sebesar-besar ya dari hasil keringat kita semua ini. Ya, itulah oligarki dan konglomerat. Tujuan mereka bukan untuk keadilan, tapi melayani kepentingan ekonomi kelompok mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke tingkat puncaknya, ini udah di paling atas, yaitu elit dunia. Inilah kelompok kecil individu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan luar biasa. Ini sangat tidak proporsional ya. Mereka arsitek besar yang mengatur arahnya dunia,
kata mereka, kita bukan manusia yang memiliki jiwa, kita hanyalah angka yang bisa dimainkan dalam papan catur kapitalisme mereka. Itulah elit dunia. Jadi antara elit dunia, oligarki dan konglomerat, negara dan pemerintahan, aparatur negara, dan kita, rakyat jelata, itu semua saling terhubung. Ini yang dinamakan sistem. Kurang lebih seperti itu. Ya, sistem ini sudah saya cocokkan dengan keadaan negara kita saat ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin jika lebih jelas, banyak ya di Google bisa kita searching bentuk piramida feodalisme itu gimana. Dan banyak-banyak juga pola-polanya, seperti tidak seperti ini saja, maksud saya berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.